Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kehadiratnya atas nikmat iman, Islam serta waktu dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita kembali dalam ketaatan berwujud majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab terkait dengan salat sunnah tatawwu yaumiyah, dan kita akan masuk ke salat yang lain berikutnya, yaitu salatul jumu'ah. Ma'asyiral muslimin, kembali kami sampaikan bahwa tema besar salat itu kuncinya adalah sebuah hadis dari kisah seseorang yang masuk Masjid Nabawi kemudian melaksanakan salat sunnah, bukan salat wajib loh, salat sunnah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada saat itu, disaksikan oleh beliau. Tapi ketika orang ini sampai salam, Rasul menegur, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah kamu, karena sesungguhnya kamu itu belum salat. Orang ini kemudian ngulangi salatnya sampai salam, ditegur lagi sama Rasul, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah kamu, sesungguhnya kamu itu belum salat. Loh, perasaan wis takbiratul ihram, wis ruku, sujud sampai tahiyat, salam, tapi diulangi lagi dan dapat teguran lagi sampai 3 kali, "Salatlah, kamu belum salat." Maka orang ini kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana? Aku setauku salatnya kayak gini." Ya. Dan ini bukan orang Madinah asli, Muslim tapi tinggal di luar Madinah, ada di kampung pinggiran Yasrib. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajari terkait dengan takmirul arkan, menghidupkan rukun-rukunnya sholat. Dan diantaranya yang terpenting adalah tertib dan tumak ninah. Itu yang dikoreksi oleh Rasul. Kowe takbiratul ihram iya, awakmu rukuk iya, tapi rukukmu ki rong genep wis ngadeg, i'tidalmu rong genep jejeg wis dlosor. Ya, seperti itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, "Sholli, salatlah kamu, ulangi." Karena intinya salat, rukunnya itu adalah tumak ninah. Tumak ninah itu yang paling minim adalah keserasian dan keselarasan kita dengan gerakan salat. Rukuk ya berarti udah rukuk, dedek rukuknya, nah itu sudah terhitung tumak ninah. Baru nanti i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dedek i'tidal, baru kemudian pindah ke sujud. Ya. Inti salat itu kalau gerakannya itu di sini. Kalau bicara khusyuk, bicara fokus,
Apalagi hati ya nggak cuma ini, itu komplit. Mulai dari prasolat, saat sholat sampai pasca sholat, ya itu kuncinya. Tapi kalau gerakannya, ya itu tadi. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengajari, dalam arti memberikan kunci atau resep sholat kui kudu tumak ninah. Nah, ini kan orang luar. Ketika masuk Masjid Nabawi ditegur, wis bener sholatnya. Rasul menegurnya tentang sholat-sholatnya yang di kampungnya kemarin-kemarin apa enggak? Ditegur apa enggak? Enggak. Padahal kan wong ki mau sholat kaya ngono, otomatis wingi-wingi ya nang kampunge sholatnya kaya ngono lah modele. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menegur sholatnya sing wingi-wingi. Artinya apa? Ini kabar gembira bagi kita sekalian. Barangkali sholat kita mungkin 9 tahun wingi, 10 tahun wingi enggak genah sholatnya Mas. Ya, wis model cap popo ya wis pokoke. Cap macan, ya cap jerapah, wis pokoke ngono. Maka sekarang Allah berikan hidayah, Allah berikan taufiknya, petunjuknya, dengan kita bisa ngaji, akhirnya kita tahu apakah kita dibebani dengan sholat-sholat kita yang amburadul zaman-zaman semono? Enggak. Yang penting hari ini dan seterusnya. Itu tanggung jawab kita. Islam tidak membebani kita. Kalau dibebani, wah ajur Mas. Ya, mang tahun sholatnya rang genah, ayo, arek dirapel saiki kena pirang 1000 rakaat itu. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan ya, dengan tanggung jawab itu dimulai dari ketika kita mengetahuinya. Dan bersyukur kemudian kita mengetahui, alhamdulillah sebelum kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi masih sehat walafiat, masih bisa sholat secara normal, utuh, genep, ya. Bukan kemudian kita menyalahkan ujian ketika sakit, kan ngesak nih Mas. Wong uripe gak nate sholat atau sholat wis sak penake dhewe. Ketekan nun sewu, stroke lagi sadar gelem sholat, gak wis ora iso sholat genep piye Mas. Ya kan? Getun mesti Mas, yakin getun. Ya. Ketika iso ngadeg jejeg, iso rukuk bener, sujud bener, tapi waktu-waktu itu ditinggalkan ya karena belum dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ngepasi sadar ya, alhamdulillah sadar sih ya, tapi sudah dalam kondisi sakit, artinya sholat gak bisa normal, harus pakai kursi, harus duduk ya. Nah itu iman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan lanjutkan pembahasannya. Kita masuk bab sholatul Jumu'ah. Nah, jadi kalau kita ibarat bayang nih, ada bagan ya. Sholat itu kan ada yang fardu, ada yang sunnah. Fardu, sunnah. Yang fardu manak neh dadi loro. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, yang fardu ada dua lagi. Fardu ain sama fardu kifayah. Fardu ain contohnya sholat 5 waktu kayak tadi nih, maghrib, nanti isya, subuh, itu fardu ain, wajib, nggak bisa ditinggalkan. Fardu kifayah contohnya sholat jenazah ya. Yang sunnah ya iso mana ada di loro nih. Ada sholat sunnah rawatib yaumiyah, sholat sunnah yang bisa dikerjakan tiap hari.
bahasa anak muda sekarang daily, Mas. Ya kan? Ada sholat sunnah yang disebut dengan dzawatu asbab. Sholat kerono enek sebabe. Ya. Contoh tadi sholat sunnah mana sing siji kak apa tadi rawatib yaumiyah seperti qobliyah, ba'diyah. Sholat malam tahajud, sak witire. Itu rawatib yaumiyah, duha. Ya, itu. Nah, sekarang ada sholat ngepasi awake dhewe mlebu masjid atau musola. Lek gak mlebu masjid apa musola gak ono sholat iki. Sholat apa itu? Tahiyatul masjid. Oh, berarti masuk kategori sunnah dzawatu asbab. Sholat sunnah krono enek sebab. Ya. Saya wudhu. Habis saya wudhu, saya kepengen sholat sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah bisa mendapatkan anugerah toharoh, yaitu bersuci dengan berwudu. Nah, gara-gara dalam tanda petik wudu, akhirnya kita bisa melaksanakan sholat sunnah ba'da wudu. Gitu, Mas. Apa meneh? Gerhana. Orang nek gerhana iso sholat, Mas. Ya sholat apa? Karena ada gerhana, baik itu matahari atau bulan, kusuf atau khusuf, maka kemudian kita sholat. Maka hukumnya sholat sunnah dzawatu asbab. Nah, ada sholat sunnah yang lain yang dikarenakan sebab yang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada namanya, tidak dikasih nama. Ya, zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, zaman para sahabat juga nggak dikasih nama. Dikasih nama itu mulai dari zaman para ulama untuk memudahkan kita tahu nyapa ide sholat kuwi gitu. Zaman Nabi disebut sholat sunnah aja. Contohnya apa? Ketika selesai melakukan dosa besar, sadar dia habis begal misalnya, habis mabuk-mabukan misalnya, itu sadar pengen kembali kepada Allah. Lah piye carane? Juga wudu kemudian sholat. Tentu dalam kondisi sadar, ora pas mendem. Ya. Nah, ini sholat yang dikerjakan sebagai bentuk taubat. Ini zaman Rasul ada, tapi gak dikei jeneng. Ya, baru di zaman para ahli ilmu, para ulama, ya, itu baru kemudian disebut dengan sholat taubat. Ya, jadi sholat taubat itu namanya tidak dikenal di masa Nabi. Tapi sholat karena kita melakukan atau karena kita selesai melakukan maksiat, kemudian kita pengen kembali kepada Allah, merasa bersalah, merasa berbuat zalim, melakukan kemungkaran, kemudian kita sholat, nah ini boleh. Ini kemudian dikenal dengan sholat apa? Sholat taubat. Berarti sebabnya karena kita melakukan dosa. Berarti dengan kata lain sholat nggak dijadwalkan, Mas. Ya, saya bilang ke para jamaah masjid Baitul Salam, insya Allah binjing setu malam Ahad kempal nggih ba'da Isya teng masjid, insya Allah ajeng nindakne sholat taubat secara berjamaah. Lah kok iso lho, aku perasaan gak dosa. Nah gitu ya. Gitu loh. Ya, silahkan secara pribadi sholat taubat itu bisa dilaksanakan. Tapi karena ada sebab, nah, dosa itu tadi. Nah, sekarang
kalau ada sholat sunnah yaumiyah atau sholat sunnah karena sebab, kira-kira Jumatan itu masuk yang kategori mana? Wajib atau sunnah? Ya, maka jawabannya sholat Jumat itu wajib bagi orang yang memang kategorinya tidak mendapatkan udzur. Itu jadi wajib. Ya, siapa saja yang dapat udzur, ya sebagaimana orang sholat berjamaah yang kena udzurnya. Tidak sholat berjamaah karena sakit, karena safar, ya. Plus kalau di Jumatan adalah an-nisa, yaitu wanita. Jadi wanita itu tidak wajib Jumatan. Tapi ketika mendengar adzan duhur alias adzan Jumat, itu boleh langsung melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Ya, jadi memang ada beberapa istilah kasus di lapangan tuh reno-reno memang. Contohnya ada sebagian yang melaksanakan sholat 2 rakaat bagi wanita meskipun di rumah. Jadi ya sholat Jumat. Nah iki ora iso ya, lek melu neng masjid ngrungokne khotib lah itu ya, itu bisa dia sholat bersama imam sholat Jumat. Nah kalau perempuan nggak wajib tinggal di rumah, berarti dia sholatnya sholat duhur. Berarti berapa rakaat? 4 rakaat. Nah kalau kemudian dia itu dadak nunggu juga, kasus yang kedua, nunggu wong-wong wis buyaran jumahan lagi sholat, ini juga nggak benar. Ya, nggak benar. Artinya kalau pengen mendapatkan keutamaan as-sholatu ala waktiha, maka ketika masjid sudah adzan Jumat, khotib sudah naik mimbar, maka muslimat yang ada di rumah boleh untuk mengerjakan sholat duhur. Ya, saya pengen dengarkan khutbahnya Pak Imam atau Pak Khotib, itu tanya aja ke suaminya, sekaligus ngetes suaminya mau keturun pora jumahan. Ya kan? Bingung lah kalian. Maka di sini prinsipnya mudah. Kullu man lazimathul jamaah lazimathul jumu'ah. Semua yang terkena wajib jamaah yo berarti wajib Jumatan. Laki-laki wajib jamaahan berarti juga wajib Jumatan. Karena perempuan nggak wajib jamaahan berarti nggak wajib Jumatan. Wis lanang sehat gak loro, oh berarti lanang sehat, wajib jamaahan berarti juga sehat menjadi syarat Jumatan. Kemudian mukim, ya mukim artinya tidak safar. Kalau kita mukim berarti kita wajib sholat jamaah. Maka Jumatan juga wajib bagi pria-pria yang mukim. Nah, itu Pak. Idza kana mustautinan bibinain. Nah, dalam mazhab Hambali memang sholat Jumat itu dilaksanakan di tempat bermukim bibinain dalam satu bangunan. Kalau bahasa kita apa? Ya masjid. Ya, jadi Jumatan di lapangan itu pada asalnya nggak ada, Mas. Beda dengan sholat Id. Ya, Jumatan kok neng dalan-dalan, itu nggak Jumatan namanya. Jumatan tuh pada asalnya di mana? Di masjid. Kalau memang masjidnya amber-amber, ya meluber jamaahnya sampai ke lapangan, lah itu dimungkinkan. Yang penting kan dimulai dari di mana? Di masjid.
Ini bukan sholat istisqa, ini bukan sholat Id, ya. Maka masjid menjadi peran yang sangat penting untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melaksanakan Jumatan pertama kali di Madinah itu perjalanan beliau dari Masjid Kuba, udah jadi Masjid Kuba itu. Beliau masuk mau menuju pusat Madinah yang sekarang ada Masjid Nabawinya itu. Tapi sebelum itu Rasul karena nggak jalannya nggak lurus gitu. Tapi beliau melalui kampung, keluar kampung, masuk kampung lagi, keluar kampung lagi. Jadi menyapa masyarakat Ansor. Ya, sehingga belum sampai hari ini Masjid Nabawi itu Rasul tertahan di Bani Salamah. Kemudian disitulah masuk waktu duhur, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Jumatan di sana. Nah dulu masyarakat Madinah atau Ansor itu biasanya satu keluarga besar atau satu suku itu punya sakifah. Secara Jawa iki sakifah kaya juglung. Ya, enek omah, terus enek tempat apa? Ya juglung Mas ya. Sing biasanya omah Jawa terus ngarepe enek pendopo. Ya, itu digunakan untuk musyawarah suku. Ya, ada pagernya. Ada bangunannya. Seperti hanya sekarang kan yang ada di depan Masjid Nabawi atau sampingnya lebih tepatnya itu kan Sakifah Bani Sa'idah. Tempat diangkatnya khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, cuma sekarang ditanami tanduran sehingga ada taman-taman pohon kurma gitu aja. Dulu nggak ada tanamannya, cuma ya bangunan kotak gitunya ya jelas. Lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Jumatan pertama di suku itu, di Bani Salamah. Yang mana hari ini kemudian didirikan sebuah masjid sekaligus sebagai tonggak sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan Masjid Jumat. Ya, jadi tidak jauh dari Masjid Kuba menuju ke Masjid Nabawi itu ada Masjid Jumu'ah. Yang kemudian di sampingnya berdiri sekolahan yang dikenal dengan Madrasah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dari awal itu Jumatan sudah berada di mana? Di masjid atau di tempat yang tertutup. Artinya ada bangunannya, bukan sembarang tempat, lapangan, kemudian jalan atau pinggir kali. Ya. Mungkin kalau belum ada masjid, adanya gor, ya mungkin malah gor bisa digunakan. Ya, karena gor kan termasuk bina atau mabna, bangunan. Ya. Itu poin yang pertama. Wa min syurutiha, dan ketentuan atau syarat-syaratnya di sini ada catatan terkait dengan riwayat hadis yang lemah, tapi maknanya benar. Al-jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Ya, Jumatan itu wajib untuk dikerjakan setiap muslim dalam kondisi berjamaah kecuali 4 golongan. Siapa saja itu? Ya, tadi kita sebutkan ada siapa? Nisa, perempuan, mamluk, hamba sahaya, budak. Kemudian maridun, orang sakit. Kemudian yang keempat bukan musafir tetapi sobiyun, anak-anak kecil. Ya, ini hadisnya dhaif, cuma cara makna betul. Bocah belum balik kan pada hakikatnya dia belum taklif, belum takalluf, ya, belum taklif, belum dikenai tanggung jawab dalam masalah syariat. Nah, sekarang apa saja ketentuannya? Yang pertama adalah fi'luha fi waktiha, pengerjaannya harus sesuai waktunya.
Dan waktu Jumat adalah waktu sholat duhur. Jadi gak iso lek umpamane engko berjemahan ki enek acara geden. Ki piye lek Jumatane dijokne jam 11:30. Gak iso. Ya meskipun udah kong kali kong antara khotib imam ya sama jamaah siap setuju tetap nggak bisa. Ya, karena Jumat bagian dari keumuman sholat dan syarat sahnya sholat adalah dukhulul wakti, telah masuk waktu. Maka sebagian pendapat dari Malikiyah ya, dari pendapatnya pengikutnya Imam Malik, orang itu kalau sudah atau masih punya wudhu ya, umpamanya jenengan maghrib nih punya wudhu nih, tapi kemudian manjing wayai isya, masuk waktu sholat isya, padahal sampai belum batal ini, tapi sebagian madhab Maliki itu menganjurkan kita untuk wudhu lagi, tajdidul wudhu ya, memperbarui wudhu. Kenapa? Karena ini telah masuk waktu sholat isya, berarti kita wudhu lagi untuk sholat isya. Meskipun pendapat mayoritas ulama enggak demikian, bahkan sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu mereka dalam biografinya itu melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Bisa, iki sih masuk akal mas. Ya, pamanya mulai jam 09.00 sampai jam 5. Karena mereka ngaji, nuntut ilmu, murojaah, zikir, ya, dan nggak buang air sama sekali, itu masih masuk akal. Sing gak masuk akal itu yang diklaim waliullah 40 tahun, swidak tahun, sholat gak pernah wudhu, ya, karena tidak pernah hadas dan tidak pernah najis. Jadi wudhu terakhir ketika balik, masya Allah. Wih ngono duk menungso lek kuwi mas, ya kan? Coba, mana ada manusia sedina we, ya, mulai dari subuh tekan isya aja, ada yang bisa kita nggak buang angin mame, gak ngentut, gak ono, ya. Nggak buang air kecil, buang air besar. Normalnya manusia pasti metabolisme itu berjalan. Lah kok enek yang diklaim ini waliullah, ini kalau ibadah wis pokoknya ranate wudhu terakhir umur dhek ketika balik, jelas ngapusi, jelas. Lek kuwi menungso, lek beda menungso ya mbo. Ya, lek sik jenenge menungso, enggak mungkin dia enggak berhadas, itu nggak mungkin. Wa antakuna biqaryatin. Nah ini maka berapa kali kita menyampaikan melalui kajian Kamis malam bahwa orang musafir itu memang tidak dibebani dengan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu memang dikerjakan antakuna biqaryatin, di kampung. Artinya dengan warga kampung, bukan dengan warga musafirin. Ya. Makanya sampai di kapal itu mas, Pelni itu, Merak Bakahuni itu kalau Jumatan nenek sholat Jumat itu mas. Masya Allah, ini saking senengnya muslimin dengan sholat itu ya, Masya Allah. Jumatan di kapal tetap dilaksanakan, padahal mereka rata-rata musafir yang tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat, cukup sholat duhur. Bahkan dengan kita sholat duhur ada potensi kita untuk menjamak dengan asar atau jamak sekaligus qashar, itu bisa. Kenapa? Karena memang ada fikihnya, duhur dengan asar, mau takdim mau takhir nggak masalah. Tapi kalau Jumat, nah itu yang masalah. Ya, Jumat kok dijamak dengan asar, nggak ada dalilnya. Nah, itu baru kias yang terjadi di kalangan para ahli ilmu. Ya, maka lebih baik
sholat Jumat itu memang hanya dikhususkan bagi mukimin atau orang yang memang perantau kondisinya mukim. Gue 3 tahun neng kini, wong saya itu musafir Ustaz. Aku asli wong Banyuwangi. Tapi kontrakmu neng kini piro? Yo 7 tahun wis padha ae. Ya, itu bukan musafir namanya. Ya, itu sudah tercatat mukim. Ya. Ya. Makanya di Jawa Timur itu ada salah satu pesantren nggak punya masjid, Mas. Ya, masjidnya ikut masjid kampung. Ya, dan lek Jumatan paling kur 30% lah santrinya ikut Jumatan. Karena rata-rata yaitu selagi dia di pesantren dalam perjalanan menuntut ilmu, berarti kan dalam perjalanan safar jihad fisabilillah nuntut ilmu, berarti musafir. Ya, sehingga mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini perlu diluruskan hal-hal semacam ini. Karena saya pernah sholat di masjid pesantren tersebut, musola lebih tepatnya, musola masjid tersebut. Kemudian saya merasakan juga sholat di masjid kampungnya, ya, di kabupaten kecil di Jawa Timur itu. Nah, itu samping saya itu habis rukuk mau sujud itu saya sampai ngelirik karena tayamum dia. Ya, jadi meh arek sujud kuwi ndlosor, kuwi langsung kemudian sampai salam ya saya penasaran, Mas iki mau kok tayamum? Iya, saya batal. Hah? Maksudnya? Ya apa gak wudu? Ya kan bisa diganti dengan tayamum. Waduh, enak banget ini. Syukur mau untutmu ra mambu, Mas. Ya kan? Kamu tak gueret takon metu. Ya kan? Itu saya ngalami itu. Ya, ada. Ya, itu. Jadi ketika batal, masih ikut salat bersama imam. Jadi dia enggak masbuk. Ya, karena batal langsung bisa dijeda dengan sekian per detik itu tadi, tayamum langsung ikut lagi. Waduh, ini kayak lepe Rossi kalah, Pak. Ya kan, dia nggak overlap, langsung ikut lagi. Masya Allah. Nah, ini perlu diluruskan. Hal semacam ini tidak ada di zaman Rasul dalam pemahamannya. Tapi kalau dikiaskan ya, nggak semua kias itu pasti mu'tabar. Ya, ada kias-kias yang batil. Wa an yataqaddamaha khutbatani. Nah, ini kenapa sebagian ahli ilmu memberikan prinsip bahwa Jumatan nggak bisa disamakan dengan sholat duhur. Jumatan itu sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena ada keistimewaan-keistimewaannya. Salah satunya keistimewaan didahului dengan 2 khutbah. Ya, jadi Jumatan itu diawali dengan dua khutbah sebelum sholat. Kalau sholat Id, ya itu khutbahnya sesudah sholat. Wa an Jabir qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, Nabi dulu saat khutbah, ihmarrat ainahu, pandangan mata beliau ya itu memerah, Mas. Ya, saking semangatnya. Jadi kayak komandan pasukan itu. Wa ala sautuhu, tinggi suaranya. Karena dulu belum ada mic juga. Jadi harus lantang. Washtadda ghadabuhu. Ya, emosi di dalam intonasi suaranya itu tinggi. Bukan mesti orang marah, bukan, tapi seperti halnya orang yang sedang emosi. Ya, dan itu memang kultur Arab. Orang Arab itu kalau untuk penegasan, pertanyaan, perintah, larangan itu mesti munggah intonasinya. Ya, bukan mesti marah. Ini menunjukkan butuh fokus dan perhatian. Ya, kalau kita kan kalau tanya itu malah gelior biasanya. Kalau di Arab kalau mau pakai bahasa kita jadinya sudah makan. Nah, itu kan
Begitu lek wong Arab. Kalau kita dikira, iki ngongkon tekok makan apa ora oleh mangan iki. Ya, tahu kita kan digleor nih, sudah makan. Nah, kuwi Indonesia. Ya, itu kulturnya. Kalau orang Arab kan tinggi itu nasinya. Biar orang itu perhatian. Makanya kalau khotib-khotib Arab kok intonasinya malah kelemar gak dirungokne, Mas. Ya. Dia nggak seperti singa. Makanya kalau ngelihat model duduknya orang Arab, biasanya kalau di rumah-rumah ruang tamunya, itu kan gak ono model kursi-kursian, meja-mejaan kan gak ono, lesehan, Mas. Tapi ada kayak bantal atau guling, bantal atau guling sebenarnya kotak-kotak itu, ya, ditaruh mungkin di satu ruangan bisa 2, bisa 3 gitu. Itu fungsinya anggap ki mamane kayak guling cilik kotak itu fungsinya untuk apa? Itu untuk wong Arab lek lungguh gitu, modelnya lek pengen nyowante tangannya dikekne kene Mas. Ngene, mbek rodok ngene. Ini namanya disebut julusul asad. Lungguhe singa kaya ngene, Mas. Ya, karena mereka itu kayak gitu kulturnya, hewan-hewan yang gagah-gagah, pemberani gitu. Makanya modelnya duduknya juga seperti duduk singa. Suara juga seperti suara singa atau harimau. Kelemar-kelemar wis ora dirungokne. Ya. Hatta ka'annahu mungdhiru jaishin. Seakan-akan beliau itu sedang menjadi pembawa peringatan atau komando dari sebuah pasukan. Yaqulu sabbahukum wa massakum. Ya, telah kedatangan kalian, telah masuk waktu pagi, kalian telah masuk waktu sore. Wa yaqul amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Nah, ini memang khutbatul hajahnya Rasul atau menjadi muqaddimah Jumatan khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon maaf, pesan kepada para jamaah, khotib kalau ternyata khutbah hajatnya Jumatan ada fa inna khairul hadithi kitabullah, ya, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu jangan anti, wah iki khotib iki ya kan garis keras iki. Enggak lah, itu memang khutbah hajahnya Rasul. Ya, jangan kemudian pokoknya khotib wah iki berarti garis keras iki. Aku ora bakal jemahan yang kene nek. Ya. Itu malah yang orang-orang yang beragama tanpa berilmu. Ya, maka jangan terulang lah. Saya dulu 2013 atau 14 dimintain salah satu lembaga pendidikan untuk bikin LKS Ramadan. Ya kan? Saya bikin, tapi minta tambahan untuk bacaan-bacaan sholat wajib, terus taraweh macam-macam. Jenjang ibtidaiyah, jenengi cah SD, Mas. Kuwi kan ya kita tahulah, mereka yang penting gelem sholat. Bacaannya kita ambil riwayat yang pendek. Nggak mungkin saya doa istiftah, ya, doa iftitah yang 12 riwayat tak tulis kabeh ya. Ini nggak cocok, malah saya yang nggak faqih, saya nggak bisa menempatkan. Makanya saya ambil yang pendek. Allahumma ba'id baini. Itu yang saya tulis. Kemudian selesai, saya kirim filenya. Berapa hari kemudian dijawab, tolong Pak Ustadz direvisi. Kata kepala kami nggak cocok. Ini Muhammadiyah dari loh. Kok iso gitu loh? Ya kan? Lagi pikir katanya. Ya, goro-goro iftitah Allahumma ba'id baini. Emang dari mana tuh sing Allah babani terus Muhammadiyah, sing liyane sing gak Muhammadiyah. Nah, ini berarti kepala sekolah sampai sing gak ngaji.
Ya, ada 12 riwayat istiftah itu. Kita ambil yang pendek biar anak-anak gampang. Ya malah harus dicap ya salah satu ormas ya aneh. Sama nasibnya khutbah hajat juga demikian, Pak. Ya, karena banyak para khutbah atau khotib membawakan ya menutup dengan fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dikira wah ini mesti sing ustaz keras. Dari mana? Ini loh riwayatnya Rasul khutbahnya pakai ini. Ya, bukan masalah keras enggak keras. Demikian kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waktu sholat fajar bagi kaum wanita, sedangkan rumahnya berdekatan dengan masjid, di mana iqamat terdengar sampai rumah. Yang harus dilakukan sholat subuh dahulu atau sholat fajar dahulu. Ya, tetap bagi wanita mendapatkan keutamaan sebagaimana laki-laki meskipun tidak wajib jamaah. Termasuk kalau pengen mendapatkan khairum minad dunya wa ma fiha, mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia seisinya adalah sholatul fajri, yang dimaksud sholat sunnah qobliyah subuh. Maka sholat sunnah qobliyah subuh terlebih dahulu, karena ini kan masih masuk waktu subuh, kan iqamat masjid kan. Maka sholat sunnah dulu bagi wanita di rumah, baru kemudian melaksanakan sholat wajibnya subuh 2 rakaat juga. Seorang wanita yang haid, yang kemudian batas sucinya pada waktu sholat asar, apa ada kewajiban baginya untuk menjalankan sholat zuhur? Nah, tidak ada. Ya, ini yang dipahami keliru oleh orang-orang perempuan-perempuan khawarij. Ya, perempuan-perempuan khawarij itu melaksanakan sholat yang bisa dijamak, mereka jamak. Bahkan yang hulat itu yang over, itu mengqadha selama haidnya. Ya, jelas ini saya haidnya 6 dino, Mas. Berarti dia juga mengqadha sholat selama 6 hari yang ditinggalkan. Tentu ini menyimpang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kunna nu'mar biqadha isyam wala nu'mar biqadha shalah. Kita oleh Nabi, maksudnya oleh syariat, diperintah untuk mengqadha puasa karena kita haid. Barangkali juga ada yang nifas, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha apa? Salat. Ya, jadi kalau wanita haid kemudian suci bersihnya ternyata jam 3:30, dia mandi, nah dia kemudian melaksanakan sholat asar, tidak perlu sholat duhur. Ya, yang menjadi pesan saya adalah ketika sucinya jam 2, tapi mau males, ya kan, ledre, ya, kemudian sampai adzan asar, nah lagi sholat, padahal dia suci ketika masih masuk waktu duhur. Lah ini baru dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat duhurnya. Makanya pesan kami lebih bagusnya itu betul-betul dikenali kapan dia sucinya. Ya, ketika sucinya masuk waktu duhur, ya sudah, dia kewajibannya sholat duhur. Kalau sucinya masuk waktu asar, berarti dia sholatnya sholat asar tanpa sholat duhur. Dan ketika sholat duhur sudah di atas jam 1, ya kita minta supaya gendang cepet-cepet mandi supaya bisa melaksanakan sholat. Sholat qobliyah subuh, Masya Allah. Ini sholat Jumat jadi sholat subuh loh, Mas. Jika bangun telat, sudah masuk waktu sholat subuh, bahkan telat jam 7:30 ya. Bagaimana untuk sholat qobliyahnya? Tetap sholat qobliyah atau tidak? Nah, di sini para ulama ada khilaf. Yang pertama adalah ulama yang berkomentar dan mengeluarkan fatwa orang-orang yang terbiasa sholat qobliyah subuh. Terbiasa. Makanya kemudian jadi tidak terbiasa telat.
Wong terbiasanya sampai masih bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Maka orang yang seperti ini tetap dianjurkan untuk sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu dengan ringkes, baru kemudian sholat subuh. Nah, ini bisa diterima untuk tadi siapa catatannya? Orang yang terbiasa. Sing ora terbiasa gak usah melok-melok. Ya, ini golek terbiasa ya. Yang terbiasa udah istiqomah, lagi kok telat ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya namanya sholat qabliyah sunnah hukumnya, dan dia sudah terbiasa untuk melaksanakannya, maka dia nggak perlu melaksanakannya. Idza fatahu, ketika dia telah terlewat darinya, karena sudah terbiasa, dia tetap terhitung melaksanakannya. Maka kewajiban dia mengutamakan yang wajib. Yang wajibnya mana? Sholat subuh. Maka sholat subuh yang dikerjakan. Maka dari sini kalau kami pribadi mengikuti pandangan para ulama yang wajibnya dilakukan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Mekaten semoga bermanfaat. Kalau ada kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.